Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang transdermal drug delivery innovation pharmaceutical development based on disruption of the barrier properties of the stratum corneum. Untuk pendahuluan, rute pengantaran obat yang paling umum adalah rute oral dan parenteral dengan sebagian besar obat molekul kecil secara konvensional diberikan secara oral. Rute oral memiliki keuntungan dari dosis yang telah ditentukan, portabilitas, dan pemberian sendiri oleh pasien. Untuk alasan ini, rute oral tetap merupakan cara yang paling nyaman untuk memberikan obat. Namun, sebagian besar peptida atau protein terapeutik tidak dikirim melalui rute oral karena degradasi yang cepat di lambung dan transportasi terbebas ukuran melintasi epitel. Secara rasional, rute pemberian obat konvensional memiliki banyak keterbatasan. Bawaan yang berpotensi dapat diatasi dengan metodologi pengiriman obat canggih seperti obat transdermal. Next. Dan di sini slide selanjutnya transdermal drug delivery atau kesingkatannya TDD. Di sini ada gambarnya transdermal drug delivery dan transdermal drug delivery adalah metode pengantar obat tanpa rasa sakit secara sistemik dengan menerapkan formulasi obat pada kulit yang utuh dan sehat. Obat masuk menembus stratum corneum, epidermis, atau dermis. Obat diserap secara sistemik melalui mikrosirkulasi dermal. Next. Lalu di sini ada rute penetrasi obat. Yang pertama, transepidermal, melibatkan perjalanan molekul melalui stratum corneum, arsitektur yang beragam berlapis-lapis dan penghalang multiseluler. Penetrasi transdermal dapat disebut intra atau intrasel. Kedua, transpendegel, melibatkan perjalanan molekul melalui kelenjar keringat dan melintasi folikel rambut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Kinetic Trans-Drug Delivery, penyerapan molekul perkutan adalah proses bertahap yang melibatkan penetrasi masuknya suatu zat ke dalam lapisan kulit tertentu. Pemisahan dari stratum corneum ke dalam epidermis berair yang layak. Difusi melalui epidermis yang layak dan ke dalam dermis atas. Permeasi, penetrasi molekul dari suatu lapisan ke lapisan lain yang berbeda, baik secara fungsional maupun struktural dari lapisan pertama. Penyerapan suatu zat ke dalam sirkulasi sistemik. Dalam sistem pengiriman yang melibatkan patch transdermal, obat disimpan dalam reservoir atau tipe reservoir, atau obat yang dilarutkan dalam reservoir berbasis cairan atau gel, atau tipe matrix. Titik awal untuk evaluasi kinetika pelepasan obat dari patch transdermal adalah perkiraan fluks maksimum senyawa obat melintasi kulit yang biasanya dinyatakan dalam satuan gram per sentimeter per H. Berdasarkan hukum difusi Fick, pengangkutan molekul terapeutik melintasi kulit akan dipertahankan sampai gradien konsentrasi tidak ada lagi. Ini gambarnya. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Di sini ada teknologi TDD. Itu ada dua metode, ada metode aktif sama pasif. Metode pasif itu ada optimisasi formula seperti alat, terus ada chemical enhancer, automatic system, sama prodrug. Terus ada active method.
Untuk metode aktif itu ada thermal modulation yang terdiri dari laser sama radio frekuensi, ada electrical yang terdiri dari iontophoresis, electroporation, terus ada mechanical menggunakan microneedle, dan yang lain ada menggunakan alatnya jet injector sama ultrasound. Teknologi ini digunakan untuk memodifikasi sifat penghalang stratum corneum yang dapat dibagi menjadi metodologi pasif menggunakan kimia atau aktif atau fisik. Metode pasif relatif mudah untuk dimasukkan ke dalam tambahan transdermal seperti penambahan kimia dan emulsi. Namun kelemahan utama dari metode pasif mungkin adalah jeda waktu dalam pelepasan obat yang terjadi pengaruh negatif yang jelas pada obat dalam proses yang cepat, seperti contohnya insulin. Salah satu pendekatan pasif yang paling banyak digunakan adalah penggunaan bahan peningkat penetrasi kimia yang memfasilitasi perembesan obat melalui kulit dengan meningkatkan partisi obat ke dalam domain penghalang stratum corneum tanpa kerusakan jangka panjang pada kulit. Selanjutnya ada metode aktif, yaitu untuk permeabilisasi kulit termasuk ultrasound, metode yang dibantu secara elektrik atau elektroporasi dan ionforasi, foresis, perangkat berbasis kecepatan seperti injeksi bubuk, injektor jet, pendekatan thermal, laser dan pemanasan frekuensi radio, dan metodologi mekanis seperti jarum mikro atau microneedle dan pita perekat. Sini ada device-nya, yaitu ultrasound device. Adalah gelombang tekanan suara berosilasi yang telah lama digunakan untuk banyak bidang penelitian termasuk fisika, kimia, biologi, teknik, dan lain-lain dalam berbagai frekuensi. Ultrasound atau bisa disebut sonoforesis atau fonoforesis dapat didefinisikan sebagai pengangkutan obat melintasi kulit dengan penyerapan gangguan ultrasound pada frekuensi 20 kHz sampai 16 MHz yang memiliki intensitas yang cukup untuk mengurangi resistensi kulit. Dua, teknik listrik. Teknik listrik itu ada elektroporasi. Elektroporasi itu dalam elektroporasi sel-sel untuk sementara terkena intensitas tinggi pulsa listrik yang mengarah pada pembentukan pori-pori berair di lapisan ganda lipid stratum corneum sehingga memungkinkan difusi obat di kulit. Iontophoresis melibatkan penerapan khusus arus listrik yang dapat diterima secara fisiologis untuk mendorong permen bermuatan ke dalam kulit melalui efek elektrostatik dan membuat obat ionik melewati kulit ke dalam tubuh dengan gradien potensialnya. 3. Perangkat berbasis kecepatan. Perangkat berbasis kecepatan itu ada baik injeksi bubuk atau jet cair. Menggunakan jet kecepatan tinggi dengan kecepatan mulai dari 100 hingga 200 m/s untuk menusuk kulit dan mengantarkan obat menggunakan sumber listrik atau gas terkompresi atau pegas. Next. Representasi skema dari 4 metode aplikasi MN berbeda yang digunakan untuk memfasilitasi penghantaran obat secara transdermal. AMN dapat
padat untuk meningkatkan permeabilitas formulasi obat dengan membuat lubang mikro di seluruh kulit. B. MN bersalut untuk melarutkan obat bersalut dengan cepat ke dalam kulit. C. MN yang dapat larut untuk pelepasan obat yang cepat atau terkontrol yang tergabung dalam jarum mikro. D. MN terongga yang digunakan untuk menusuk kulit dan memungkinkan pelepasan obat cair setelah infus aktif atau difusi formulasi melalui lubang jarum. Dan ini gambarnya. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Pendekatan terutama laser dan pemanasan frekuensi radio. Ablasi termal adalah metode yang digunakan untuk memberikan obat secara sistemik melalui kulit dengan memanaskan permukaan kulit yang menghabiskan stratum korneum secara selektif di tempat pemanasan saja tanpa merusak jaringan yang lebih dalam. Metode dapat digunakan untuk menyebabkan ablasi termal, yaitu ablasi laser termal, ablasi termal, frekuensi radio, pendekatan mekanis untuk memediasi premiasi kulit, tape stripping, pengupasan kita adalah metode sederhana untuk menghilangkan lapisan stratum korneum dengan aplikasi pita perekat berulang. Mikroneldi dalam kurung MN, areasi MN adalah proyeksi mikroskopis ganda yang biasanya dipasang di satu sisi alas atau tambahan pendukung. Umumnya berkisar antara 25 hingga 2000 mikrometer dengan tinggi 5 sampai 12, 50 hingga 150 mikrometer dengan lebar dasar dan 1 hingga 20 mikrometer dengan diameter ujung. Next. Next, Kak. Kesimpulan, TDD terus tumbuh dengan berkembang ekspansi yang cepat dalam pengetahuan dasar yang mendukung perkembangan industri. Pada waktunya diharapkan kemajuan teknologi dalam TDD akan mengarah pada peningkatan pencegahan, diagnosis, dan pengendalian penyakit dengan peningkatan kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan untuk pasien di seluruh dunia. Untuk tujuan ini, tinjauan ini telah memetakan pengembangan berbagai metodologi TDD baru menyoroti kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Karena pertumbuhan eksponensial dalam investasi dan minat pada teknologi MN, microneedle, dan berbagai keuntungan terkait dari pendekatan ini, perhatian khusus diberikan pada sistem TDD ini. Sekian dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.